Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 11 yaitu pendapatan nasional. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Adik-adik tentunya sudah tidak sabar untuk belajar materi ekonomi kelas 11 yaitu bab pendapatan nasional. Berikut ini akan dijelaskan untuk pokok materi yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Rumah tangga konsumsi atau RTK menyerahkan jasa faktor produksi kepada perusahaan dan mereka akan menerima pendapatan berupa sewa sebagai balas jasa tanah, upah dan gaji sebagai balas jasa tenaga kerja, bunga sebagai balas jasa modal, dan laba usaha atau keuntungan sebagai balas jasa pengusaha. Jadi, pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Setelah mengetahui pengertian pendapatan nasional, selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat yang paling utama dari pendapatan nasional adalah untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Berikut ini akan ditampilkan manfaat lainnya dari pendapatan nasional. 1. Mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode. Jadi dengan adanya data yang lengkap tersebut, maka dapat menggolongkan suatu negara masuk ke dalam kategori negara industri, agraris, atau jasa. 2. Membandingkan kemajuan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Jadi, dengan adanya pendapatan nasional yang dihitung setiap tahun, maka akan diketahui jika ada penambahan sektor dari suatu negara yang memberikan kontribusi paling tinggi. 3. Membandingkan perekonomian antar negara. Dengan diketahuinya kekuatan antar negara, maka suatu negara akan tahu bagaimana harus mengambil sikap terhadap negara lain dan sangat membantu masing-masing negara jika ingin melakukan kerjasama. 4. Membandingkan perekonomian antar daerah dalam suatu negara. Jadi, dengan adanya pendapatan nasional yang berasal dari pendapatan per daerah, maka akan diketahui dalam suatu negara daerah mana yang memberikan kontribusi paling tinggi. Manfaat pendapatan nasional yang kelima adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Jadi, pendapatan nasional itu digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Dalam perhitungan pendapatan nasional suatu negara, dikenal beberapa komponen pendapatan nasional yang terdiri dari 7 komponen, yaitu GDP, NDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Berikut merupakan penjelasan komponen tersebut. 1. GDP atau Gross Domestic Product atau yang biasa dikenal juga dengan PDB atau Produk Domestik Bruto adalah jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu 1 tahun. Rumus GDP yaitu nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam negeri ditambah barang atau jasa yang dihasilkan warga asing di dalam negeri, atau bisa juga dengan rumus PNB dikurangi pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri. Komponen yang kedua adalah NDP atau Net Domestic Product, atau juga biasa dikenal dengan PDB atau Produk Domestik Bersih, adalah GDP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Rumus NDP yaitu GDP dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. 3. GNP atau Gross National Product atau Produk Nasional Bruto
adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Rumus GNP yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri ditambah barang atau jasa yang dihasilkan warga dalam negeri di luar negeri, atau bisa juga dengan rumus PDB ditambah pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri. Komponen yang keempat adalah NNP atau Net National Product, atau biasa dikenal dengan Produk Nasional Bersih, adalah GNP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Rumus NNP adalah GNP dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. 5. NNI atau Net National Income atau Pendapatan Nasional Bersih adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik faktor produksi. Rumus NNI adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. 6. PI atau Personal Income atau Pendapatan Perseorangan adalah NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan, dan ditambah transfer payment pemerintah, yang merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau rumah tangga. Rumus PI adalah NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, dan laba yang ditahan, kemudian ditambah dengan transfer payment pemerintah. Komponen yang terakhir adalah DI atau Disposable Income atau pendapatan yang siap dibelanjakan, adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. DI digunakan untuk 2 sektor, yaitu tabungan dan konsumsi. Rumus DI adalah PI dikurangi dengan pajak langsung atau pajak personal atau pajak perseorangan. Agar lebih memahami komponen pendapatan nasional, silakan menyimak contoh soal berikut ini. Setelah kita mempelajari dan memahami tentang komponen-komponen pendapatan nasional, selanjutnya kita akan mempelajari metode perhitungan pendapatan nasional. Hasil perhitungan pendapatan nasional tergantung pada metode atau pendekatan yang digunakan. Apa saja metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang diciptakan suatu negara dari berbagai sektor perekonomian dalam satu periode tertentu. Mulai tahun 2014, data BPS pada pendekatan produksi terdiri dari 17 sektor ekonomi, seperti sektor pertanian dan kehutanan, sektor pertambangan, sektor pengadaan listrik dan air, sektor jasa pendidikan, dan lain sebagainya. Rumus dari pendekatan produksi yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah dan seterusnya. Untuk keterangannya yaitu Y sebagai pendapatan nasional, P untuk harga barang, Q untuk jumlah barang, dan 1, 2, 3, sampai N merupakan jenis barang. Agar lebih jelasnya, simak contoh soal berikut ini. Diketahui informasi data mengenai harga barang dan jumlah barang yang diproduksi oleh negara P tahun 2014. Terdapat tabel ada harga dan jumlah barang untuk barang 1, 2, 3 itu berbeda. Hitunglah pendapatan nasional di negara P tersebut.
masukkan rumus pendekatan produksi, kemudian masukkan harga dan jumlah barang yang tertera di dalam tabel, sehingga pendapatan nasional di negara P sebesar 11.250.000.000 rupiah. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan pengeluaran yang dilakukan negara untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan negara dalam kurun waktu satu periode tertentu. Kegiatan pengeluaran tersebut mencakup 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga keluarga. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, investasi. Yang keempat, kegiatan ekspor dan impor. Adapun rumus dari pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah dalam kurung X kurangi M. Untuk keterangannya yaitu Y sebagai pendapatan nasional, C pengeluaran konsumen, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Berikut contoh soalnya, disajikan data dari negara B, hitung pendapatan nasional negara B. Masukkan data tersebut sesuai dengan rumus pendekatan pengeluaran sehingga menghasilkan pendapatan nasional negara B sebesar 47.000. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan yang dihasilkan dari rumah tangga konsumsi suatu negara sebagai bentuk ganjaran akibat faktor produksi dalam kurun waktu satu periode tertentu. Adapun rumus dari pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Untuk keterangannya yaitu Y sebagai pendapatan nasional, R sebagai sewa, W sebagai upah, I sebagai bunga, dan P sebagai laba. Berikut contoh soalnya. Diketahui data negara A, maka hitunglah pendapatan negara tersebut. Masukkan rumus pendekatan pendapatan, kemudian masukkan data-data yang tertera, sehingga diperoleh pendapatan nasional negara A sebesar Rp330.000. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita diartikan sebagai pendapatan rata-rata penduduk per kapita atau tiap orang dalam suatu negara atau wilayah. Adapun manfaat dalam mempelajari pendapatan per kapita yaitu mengetahui tingkat kesejahteraan dalam masyarakat, yang kedua menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan ekonomi, yang ketiga menjadi bahan perencanaan pada pembangunan, dan yang keempat membandingkan standar hidup beberapa negara. Untuk rumus dari pendapatan per kapita yaitu IPCN sama dengan GMPN per PN. Untuk keterangannya yaitu IPC sebagai pendapatan per kapita, GNP sebagai produk nasional bruto, P-nya sebagai jumlah penduduk, dan N-nya sebagai tahun ke N. Berikut contohnya, negara A memperoleh GNP sebesar 25 miliar dan penduduk sebanyak 305 juta jiwa. Hitung IPC-nya. Kemudian masukkan rumus IPC, kemudian masukkan data GNP dan jumlah penduduk, sehingga ketemu IPC sebesar 8 juta sekian per jiwa. Selanjutnya, materi distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan menciptakan kemakmuran pada golongan masyarakat atau terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Tingkat pemerataan pendapatan nasional dapat diukur menggunakan koefisien Gini. Koefisien Gini digambarkan dalam bentuk kurva Lorenz. Distribusi pendapatan dinyatakan merata jika nilai koefisien Gini mendekati 0 dan tidak merata jika nilai koefisien Gini mendekati 1. Tingkat ketimpangan pendapatan dalam koefisien Gini yaitu kurang dari 0,4 merupakan ketimpangan rendah, 0,4 sampai 0,5 merupakan ketimpangan sedang, lebih dari 0,5 merupakan ketimpangan tinggi.
Cara yang kedua, melalui kriteria Bank Dunia sebagai penghitung persentase distribusi pendapatan. Skala pada kriteria ini sebesar 40% dari penduduk termiskin, yaitu kurang dari 12% termasuk tinggi, 12-17 termasuk sedang, dan lebih dari 17 termasuk terendah. Itulah materi pendapatan nasional pada video kali ini. Semoga video dari kami dapat bermanfaat untuk adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.